pasar kreatif, inovatif, berkonsep modern. Nah, pasar tradisional kita modern tapi kita tetap tidak meninggalkan lokal wisdom atau kearifan lokal kita sebagai pasar tradisional. Seperti apa? Di sini hanya bersama saya saudara ada Bapak Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Bapak Rustam Asmi. Kita ucapkan selamat datang kembali, Bapak. Selamat datang. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Dan di kesempatan ini juga hadir bersama saya. Selamat datang kembali Bapak Kepala UPTD Pasar, Bapak Rahim. Iya Bu, selamat datang. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, jadi temanya menarik. Ada 3 kata yang bagi saya harus kita underline: kreatif, inovatif, modern. Nah, siapa dulu ya, Dek? Pak Kabit apa Bapak Kepala UPTD? Silakan Bapak Kalau dulu Pak mungkin. Kabit dulu barangkali. Ya, kalau kita berbicara dengan pasar tradisional khususnya, kita akan terlintas di benak kita bahwa di situ tempatnya kumuh, semeraut, banyak hal-hal yang negatif. Tapi kalau sekarang kita pemerintah daerah sekarang ini cukup selalu membenahi pasar-pasar tradisional, terutama yang terbesar di Parepare adalah pasar Lekesi yang kita tahu semua bahwa sampai saat ini kita selalu adakan pembangunan di bagian belakang. Itu tentunya tiada lain adalah untuk menciptakan suasana pasar, walaupun dia bersifat tradisional, dia akan berkonsep modern. Maksudnya begini, ada beberapa hal yang akan kita adopsi di dalam konsep modern ke dalam pasar tradisional. Misalnya pasar-pasar tradisional kita akan usahakan bagaimana mereka mempunyai pola, mempunyai masyarakatnya atau para penjualnya, kita edukasi bagaimana mereka berpola hidup bersih dalam jual beli, bagaimana mereka mengetahui bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa lagi terjadi di pasar tradisional seperti yang dulu-dulu. Tapi pasar tradisional kita tidak bisa juga tinggalkan, karena pasar tradisional itu ada sesuatu yang menarik. Misalnya kalau dibandingkan dengan pasar modern, di pasar tradisional kita bisa transaksi tawar-menawar. Kalau di pasar modern kan tidak bisa, harga mati. Jadi itu salah satunya, saya kira. Baik, bahkan ini menyampaikan aspirasi ibu-ibu rumah tangga seperti Ika, begitu kadang-kadang di pasar modern atau di retail modern, di gondola harganya lain, di kasir harganya lain. Kadang seperti itu. Iya, biasa kadang. Ini kita ke Bapak Kepala UPTD, silakan Pak, ini menuju pasar yang kreatif inovatif berkonsep modern. Terima kasih. Saudara pemirsa, kami dari UPTD Penguatan Pasar tentunya apa yang disampaikan oleh kepada bidang meteorologi tentunya sejalan dengan apa yang kami laksanakan di bawah, dalam hal ini sebagai leading sektor kami untuk melakukan pengelolaan dan penataan pasar sebagaimana tentunya menuju nanti menjadi pasar yang dia anggap bahwa menuju ke pasar yang semi modern dan modern. Jadi kami selaku pengelola dan penata pasar, tentunya kami maksimalkan dalam hal bahwa pengaturan-pengaturan yang kami lakukan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang ada, terkhusus di pasar Lekesi ini nanti kita rampungkan secara keseluruhan, kemudian kita melakukan penataan. Memang apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Meteorologi Pak Haji Rustam, bahwa tentunya kita perlu mengedukasi. Jadi tentunya ini masyarakat harus mensupport kita, tentunya para pedagang, kita ubah mindsetnya, ya, kita ubah cara berdagangnya dalam hal untuk penyajian dan bagaimana caranya supaya barang dagangan itu dapat tertata dengan baik. Jadi nanti mungkin identik dengan kumuhnya, identik dengan joroknya, identik dengan baunya itu sedikit demi sedikit akan hilang. Jadi kami akan berusaha seperti itu. Yang kami lakukan di pasar Lekesi ini tentunya ada beberapa kegiatan yang menuju ke sana, dalam artian kita kreatif mengambil sikap untuk melakukan masa pandemi ini, kita lakukan namanya belanja online. Jadi Lekesi. Jadi kita sudah punya kurir, Bu. Jadi kita punya kurir dan itu berjalan.
Jadi tinggal kita pesan, apa yang kita pesan sesuai dengan nomor-nomor HP daripada penjual. Dan kita pesan kepada kurir itu, kurir yang beli, kemudian diantar ke rumah masing-masing yang memesan. Nah, terkhusus pasar Sumpang yang menjadi lokus untuk penilaian awards pasar aman di tingkat nasional, ini kami upayakan maksimal, mudah-mudahan kita bisa dapat raih prestasi itu. Jadi kita lakukan pembenahan dan alhamdulillah kita anggap ini pasar Sumpang adalah pasar mungkin kebanggaan kita semua ya. Tapi di bukan, Parepare ya. bukan berarti pasar Sumpang Iya. mendapatkan keistimewaan Bukan, dibanding pasar lain, bukan, maka beda. sama. Kami dari bidang teknis tentunya tidak seperti itu. Kami semua memperhatikan pasar-pasar kami yang ada di Kota Parepare tentunya menjadi pasar yang merupakan bagian daripada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi hal tersebut kami lakukan terkhusus karena kebetulan ini pasar Sumpang menjadi pasar pertama yang ber-SNI Standar Nasional Indonesia dan memenuhi kriteria untuk penilaian. Jadi kami tingkatkan itu dan rencananya insya Allah mudah-mudahan ini pasar nanti betul-betul menjadi apa harapan kita semua bahwa pasar Sumpang ini akan menjadi pasar yang tentunya menjadi semi modern. Perencanaan-perencanaan yang disampaikan oleh pimpinan melalui Bapak Wali Kota bahwa mungkin ke depan pasar Sumpang ini adalah pasar yang menjadi kebanggaan kita, di mana nanti mungkin kita memakai troli, ya, kemudian terkait pelayanan-pelayanan untuk jaminan keamanan pangan itu sudah kita laksanakan. Kemudian pengaduan-pengaduan konsumen ada namanya perlindungan konsumen. Jadi kami kolaborasi beberapa gabungan dinas di pasar tersebut untuk melakukan pendampingan dalam artian memfasilitasi pedagang atau masyarakat yang ingin melakukan aktivitas. Jadi secara keseluruhan kita pelototi semua. Kita harapannya mudah-mudahan masyarakat dapat terlayani dengan baik, dengan maksimal. Saya rasa untuk sementara begitu, Bu. Terima kasih. Baik, ini kalau menuju pasar kreatif, inovatif, berkonsep modern, saya kira bukan hanya packagingnya yang bagus, looknya yang menarik, gitu. Tetapi kualitas yang ada di dalamnya. Konsep dalam artian sanitasi oke. Tapi kualitas barang yang dijual. Kemudian mindset pedagang cerdas yang ada di dalamnya. Itu saya kira itu harus completely, dia harus kompleks. Begitu kalau kita berbicara tentang pasar kreatif inovatif, kalau kita melihat berkaca dari beberapa daerah, contohnya di daerah wisata ya kan, di Jogja misalnya, di Bali, kalau dipikir pasar kita malah lebih bagus, tapi kok orang mau gitu ke sana dan orang merasa ada yang kurang kalau tidak belanja, padahal yang dibeli juga enggak penting-penting amat begitu kan. Tapi kok ini, nah bagaimana ini jadi PR tersendiri untuk pasar Sumpang yang rencananya akan menjadi lokus ya untuk 2021, silakan. Iya, pasar Sumpang itu sebenarnya menarik loh ya, itu pasar Sumpang, karena di samping sebagai pasar tradisional dia juga sebagai destinasi wisata. Karena dia bersebelahan dengan Sungai Karajai, kalau nggak salah ya. Salok Karajai. Salok Karajai. Itu pemandangannya indah di situ. Jadi ada beberapa pengunjung yang datang dari luar daerah menyatakan bahwa memang bagus ini pasar Sumpang dijadikan pasar destinasi wisata. Jadi kita selalu berbenah di pasar Sumpang itu. Kita ada yang namanya Paman, gabungan beberapa dinas selalu turun ke lapangan melakukan pengawasan, baik itu terhadap barang-barang yang yang mengandung, kita selalu periksa. Kita juga selalu mengedukasi para pedagang bahwa kita harus selalu hidup sehat dan hidup bersih. Bukan cuma kita berdagang cari uang, tapi kita harus juga mengutamakan kualitas daripada barang yang kita jual. Itu selalu kita mempentingkan kepada para penjual di pasar-pasar tradisional di Parepare. Oke, baik. Ini kalau kita sendiri ya melihat pasar Sumpang, memang ada beberapa malah bukan lagi di seputaran di Sulawesi Selatan. Saya kira ini mirip di
pasar yang ada di Sungai Kapuas. Kan di Sungai Kapuas Iya, di Kalimantan iya, itu kan iya. juga di Dekat daerah sungai, daerah sungai. Palembang gitu kan. Itu dekat Sungai Musi. Itu memang auranya mirip. Cuma kita tidak berdagangnya di atas sungai. Iya. Itu saja bedanya Iya, gitu kan. Nah, ini saya ini kan saya kalau program ini sendiri santer dari akhir 2019 dan begitu jor-joran di 2020 meskipun di tengah Covid teman-teman di pasar aman masih tetap turun ke lapangan gitu kan. Ini istilahnya di new normal. Istilahnya di pola kebiasaan baru. Yeah. Bagaimana pedagang-pedagang kita di sana dan setelah kunjungan dari BPOM kemarin seperti apa prospek kita ke depan untuk sesi mewakili masyarakat Parepare besar harapannya kita bisa mendapatkan posisi top rank begitu ya. Tapi bagaimana dari Bapak Kepala PTD untuk Pasar Sumpang ini kansnya? Ya, ya baik Ibu, terkait Pasar Sumpang, terkait inovasi kreatifnya ini tentunya apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Meteorologi bahwa pasar rakyat yang bernuansa destinasi wisata ya. Jadi terkait kegiatan-kegiatan masyarakat terkhusus untuk pedagang itu tentunya harus mensikapi itu dan harus betul-betul mematuhi apa dari perintah atau penataan daripada pengelola untuk menyesuaikan sesuai dengan keadaan yang bagaimana kita lakukan pengaturan. Jadi terkait new normal, bagaimanapun ini tentunya pasar ini adalah salah satu tempat fasilitas umum yang tentunya dikunjungi seluruh masyarakat ya, beraktivitas di situ tentunya. Jadi kami dari UPTD Perumahan Pasar selalu mengingatkan kepada masyarakat, kepada pedagang, kepada pengunjung, pembeli itu senantiasa menjaga prokes ya, protokol kesehatan tetap dipenuhi. Kami pun juga melakukan itu. Jadi dalam hal untuk meningkatkan ekonomi itu tentunya kami juga selalu mendukung. Tapi kami selalu bekerja sama dengan beberapa gabungan dinas. Apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi ini, bahwa Gadis Paman ini berperan besar. Jadi bukan Pasar Sumpang saja, tapi berperan seluruh pasar yang ada di Kota Parepare. Kegiatannya itu melakukan pemeriksaan, pengawasan dalam artian bahan-bahan pokok atau bahan itu harus betul-betul steril dari bahan berbahaya. Nah, di lain sisi dia tentunya harus memberikan edukasi kepada pedagang. Berkolaborasi dengan kami dari UPTD tentunya bagaimana Pasar Sumpang nanti ini menjadi salah satu pasar kebanggaan kita semua yang menjadi pencontohan, nanti bisa menjadikan pasar-pasar lain bisa sama dengan Pasar Sumpang. Jadi harapan kami mudah-mudahan masyarakat tentunya mendukung kami, terkhusus para pedagang, patuhi segala aturan-aturan yang diberlakukan oleh UPTD Pasar, tentunya dengan kerjasama yang baik, dengan kesadaran, mindset kita bisa kita ubah dan sadar sendiri bahwa dalam masa pandemi ini perlu betul-betul kita saling berkoordinasi dan saling bekerja sama. Seperti itu barangkali. Ya, jadi istilahnya saya sepakat sekali bahwa kesuksesan pasar aman bukan hanya satu individu saja, bukan satu orang saja yang mengklaim bahwa saya loh yang kayak gini, tapi ini semua tidak terlepas dari dinas-dinas terkait. Iya, betul. UPTD, karena saya kalau andaikan ini saya bisa menjadi saksi hidup nih, teman-teman atau UPTD yang benar-benar hampir setiap saat memonitor geliat keadaan bukan hanya di Pasar Sumpang tapi di seluruh pasar. Berapa Pak Kepala PTD ini tadi sempat ngobrol, kita mau bikin inovasi lagi beliau ya. Jadi ini kita patut apresiasi. Baik, ini mungkin selain daripada pasar aman di Parepare itu memang terkenal adalah salah satu daerah langganan award. Parepare itu langganan penghargaan sebenarnya, apalagi di bawah kepemimpinan Bapak Taufan gitu ya. Itu benar-benar Parepare, kalau Parepare ikut ajang pasti masuk nominasi. Amin, minimal itu pasti insyaallah. masuk nominasi. Nah, salah satu yang paling kental di Parepare adalah kota ramah anak. Ya. Nah, kalau ada sekolah ramah anak, ini ramah anak. Kalau pasar ramah anak, ini kan kebayang enggak? Saya tuh kalau ke pasar anak tuh sering ikut. Nah, bagaimana ini tantangannya di tengah pandemi kan bawa anak nih. Nah, silakan. Jadi begini Bu, terkait ramah anak ini tentunya kami punya konsep juga. Jadi tentunya kami tidak terlepas dari protokol kesehatan ya, bahwa masa pandemi ini kita harus selalu ingat itu. Jadi terkhusus untuk ramah anak ini
kami berencana, dan ini sudah terlaksana sih sebetulnya. Jadi untuk anak-anak atau di bawah umur tentunya ya, mungkin itu kita biasa kadang memberikan tempat khusus ya, tempat tunggu. Jadi terkhusus Pasar Sumpang kami berlakukan itu untuk anak-anak itu kami kita halau, kemudian kita suruh tunggu di tempat ruang tunggu. Jadi ada ruang tunggu. Iya, ruang tunggu kami kan ada di depan itu, tentunya sebagai wadah untuk beristirahat, untuk melihat situasi keadaan. Karena kalau kita masuk ke dalam, anak-anak masuk ke dalam dengan berbaurnya dengan pedagang dan pembeli, tentunya bagaimana, ini kekhawatiran kami. Jadi khusus untuk anak-anak itu kami berikan ruang di depan, di ruang tunggu kami, yang tentunya nanti ke depannya kita bagaimana berpikir untuk memberikan kenyamanan kepada anak-anak pada saat dia menunggu orang tuanya. Jadi harapan kami nanti kita kolaborasi dengan beberapa gabungan dinas, tentunya bagaimana berpikir. Nah, ini sudah ada konsep itu, Bu. Kita tinggal laksanakan, tapi untuk sementara yang kita lakukan ini, anak-anak itu kami halau untuk tidak masuk ke pasar. Kalau memang dia bersikeras, tentunya orang tuanya harus paham bahwa di masa pandemi ini perlu kita perhatikan bahwa anak-anak itu mudah terjangkit dengan penyakit itu, kan? Jadi harapan kami, tolong Bapak Ibu, para masyarakat, tentunya yang berkunjung ke pasar, tolong waspada. Kita betul-betul hati-hati bahwa aktivitas anak-anak kita ini tentunya seperti apa, bukan berarti kita batasi, tapi tentunya kami nanti akan menyikapi, akan memberikan ruang seperti apa supaya betul-betul ini masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan keinginannya. Saya rasa begitu, Bu. Terima kasih. Istilahnya memang harus inovasinya multitasking tingkat dewa. Iya. Karena semuanya ini kalau ada lagi tempat seperti itu, kalau kita lihat di rumah sakit emang ada semacam ruang bermain, ada taman bermain untuk anak-anak. Tapi ya. kita pikir tapi kalau saya sebenarnya kalau di Pasar Sumpang suasananya sudah bikin tenang ya. Ada taman, kan Ada di taman. situ ada taman di situ. Ada taman bermain. Laut kan, Ya. laut dan sungai ini dinamis kan, Ya, berubah-ubah, jadi tidak membosankan juga. Ya. Baik, Pak Kabit, silakan sebelum kita berpisah di menit terakhir kita. Ya, kalau kita berbicara tentang pasar, memang sudah sepatutnya ada ruang untuk anak-anak untuk tidak ikut di dalam pasar. Jadi ada ruang di luar pasar, apalagi di masa pandemik begini, anak-anak sangat rentan terkena penyakit. Jadi mudah-mudahan ada sponsor dari untuk menyediakan wahana bermain anak-anak. Ya, itu yang paling bagus. Ada sponsor dari swasta ya, untuk memberikan wahana bermain anak-anak di luar. Ya, rasa begitu ya, ya. sedikit saya terkait ramah anak itu, Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi, tentunya ruang tunggu ini kami akan kolaborasikan dengan taman-taman kami, yang tentunya nanti di situ memberikan kenyamanan bagi anak-anak untuk lebih bermain lebih luas. Jadi tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Kabid nanti mungkin dari pihak-pihak apa yang sponsor tentunya akan peduli bagaimana nanti pasar ini bisa lebih berkembang. Itu harapan kami, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Pasti kita full support ya untuk program Pasar Aman ini, dan sekali lagi bahwa ini adalah kerja-kerja semua stakeholder yang terkait. Iya, gabungan dinas. Ini tidak bisa terwujud kalau Bapak Kepala UPTD Siap. saja nggak bisa. Harus kerja tim. Betul, ini Harus kerja kerja tim, tim. bukan kerja person to person. Iya, ya, betul ini sekali. kerja tim. Dan kami juga merasa turut bersyukur dan berbangga sebagai media partner ya, Siap, peduli siap. ikut senantiasa mengabarkan informasi terkini seputar perkembangan Pasar Aman. Dan yang pasti mudah-mudahan semua masyarakat dapat mengindahkan apa tadi yang disampaikan Bapak Kepala UPT dan juga Bapak Kepala Bidang ya, tentang bagaimana kita, karena ketika award itu datang, dan mudah-mudahan kita yang beruntung tahun ini itu adalah kado ulang tahun untuk Kota Parepare sebenarnya ya. Dan itu untuk kado untuk masyarakat, seluruh masyarakat Kota Parepare, terutama di pasar-pasar, terkhusus Pasar Sumpang sebagai lokus untuk penilaian Pasar Aman tahun 2021. Baik, terima kasih Bapak Kepala UPTD, Bapak Kabid, selamat menjalankan tugas. Semoga waktu, ilmu, pikiran yang telah dicurahkan ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin, amin ya Saya rabbal juga alamin. masih
masih suasana ulang tahun kota. Selamat ulang tahun untuk Kota Ya, Parepare. selamat Terakhir, ulang tahun. saya pengen Ya. dengar statementnya ini Ya. dari Bapak Kabid dulu untuk Kota Parepare. Selamat ulang tahun, ucapan ulang tahun. Silakan. Selamat ulang tahun Kota Parepare. Semoga menjadi kota yang menjadi contoh di daerah-daerah di sekitarnya. Mari kita jadikan Kota Parepare menjadi kota destinasi wisata, karena kita tahu bahwa Parepare adalah kota yang indah, penduduknya ramah, dan banyak hal yang bisa kita kagumi di Kota Parepare kita yang tercinta ini. Selamat ulang tahun Kota Parepare. Wow, Selamat ulang tahun. Silakan Pak. Ya, kalau dari UPTD Penguatan Pasar, selamat ulang tahun Kota Parepare yang ke-61. Tentunya kami sangat berharap dalam artian pemerintah Kota Parepare sangat mensupport masyarakatnya untuk selalu peduli. Jadi kepedulian kita saling silaturahminya bagus, kehidupan kita, masyarakat kita tentunya akan lebih sejahtera nantinya. Jadi bahwa di dalam ulang tahun Parepare ini bagaimana kita masyarakat Kota Parepare mendukung apa dari program-program pemerintah. Supaya, kenapa saya bilang seperti itu, bahwa kita tahu bahwa Parepare ini berbenah untuk menuju ke yang lebih baik lagi. Jadi harapan saya mudah-mudahan dalam ulang tahun Kota Parepare ini ke depan lebih berjaya, Bu. Amin. Ya. Selamat ulang tahun untuk Kota Parepare. Jaya selalu. Jaya selalu. Dan saya menarik sedikit statement Pak Kabid. Apa tadi Kota Parepare itu kotanya indah, Ya. Ramah. masyarakatnya ramah. Satu lagi saya tambahkan Bapak izin. Ya. Pasarnya nyaman. Ya, betul sekali. Ya. Baik, sekali lagi Sangat saya- tepat. Betul. Baik, saya mewakili teman-teman kru yang bertugas ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saudara, sukses terus program Pasar Aman untuk Kota Parepare lebih jaya, kata Bapak Kepala UPTD Pasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.